ke channel YouTube Bookaholic Buddy. Kali ini aku mau bikin book tag terinspirasi dari beberapa channel YouTube booktuber luar negeri yang udah buat book tag ini. Jadi book tagnya yaitu reading habits tag, jadi kebiasaan saat membaca. Sebenarnya nggak ada yang tag aku ya, karena aku channel YouTube baru, jadi siapa juga yang mau nge-tag tentang buku gitu. Tapi aku tertarik ngelihat video-video booktuber luar, jadinya pengen juga bikin book tag ini, reading habits tag. Kalau kalian merasa pernah lihat aku pakai baju ini, iya, karena sebenarnya sebelum aku rekam video book tag ini, aku udah bikin video lainnya, yaitu review To Kill a Mockingbird, bukunya Harper Lee. Jadi langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, do you have a certain place at home for reading? Apakah kamu punya tempat tertentu di rumah untuk membaca? Aku nggak punya tempat tertentu untuk membaca, pokoknya kalau selama tempat itu terang, maksudnya memungkinkan aku untuk membaca, karena aku agak rabun juga ya, aku bisa membaca di situ. Jadi aku bisa membaca di mana aja, di kamar bisa, di ruang tengah bisa, di mana aja bebas. Terus apakah aku bisa membaca di ruang umum, di ruang publik? Bisa. Aku pernah membaca di ruang publik. Jadi aku kadang-kadang kalau lagi istirahat kerja gitu, pergi makan sendirian sambil bawa buku, jadi makan sambil membaca gitu. Jadi jawabannya nggak ada tempat khusus, bisa di mana aja. Pertanyaan kedua, bookmark or random piece of paper? Untuk pembatas buku, apakah aku menggunakan bookmark atau kertas random gitu aja? Jawabannya pakai bookmark guys, sesuai dengan bookmark novelnya ya, kecuali kalau novelnya memang nggak tersedia bookmark. Dan jarang sih buku nggak ada bookmarknya. Paling setahu aku yang nggak ada bookmarknya itu buku klasik dari penerbit Kakak Tua. Jadi aku akalinnya pakai bookmark dari novel lain, atau mungkin buku-buku bekas ya, karena aku suka beli buku-buku bekas, selain karena harganya terjangkau juga, dan aku senang aja gitu liatnya buku-buku vintage. Ya kadang-kadang buku bekas nggak ada bookmarknya, tapi diakalin lagi pakai bookmark dari novel lain. Jadi jawabannya adalah pakai bookmark, bukan kertas sembarangan. Pertanyaan nomor 3, can you just stop reading or do you have to stop after a chapter or a certain amount of chapter? Aku rasa aku nggak bisa berhenti kalau bacanya masih sedikit. Jadi aku biasanya berhenti membaca itu kalau emang lagi nggak mood lanjut ya, tapi harus ada di halaman tertentu. Misalnya aku udah baca 50 halaman, nah itu aku nggak apa-apa berhenti. Kalau kayak masih di halaman 20-30, biasanya aku memaksakan diri untuk tetap lanjut baca, karena barangkali di halaman ke-50 udah mulai seru gitu kan, jadi moodnya bisa naik lagi. Tapi kalau memang ternyata sampai halaman 50 moodnya masih belum naik, aku bisa berhenti di halaman segitu. Tapi yang pasti aku selalu ngusahain baca dulu minimal 50-an halaman gitulah kalau memang mau berhenti. Pertanyaan keempat, ini ada 11 pertanyaannya nanti. Do you eat or read or drink while reading? Apakah kamu makan dan minum selagi membaca? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kadang-kadang aku membacanya sambil makan minum, kadang juga fokus saja membaca, jadi nggak makan apa-apa. Jadi tergantung situasi dan tergantung mood juga. Kelima, multitasking, musik or TV while reading? Jawabannya musik. Aku nggak bisa membaca sambil menonton TV ya, pasti nggak fokus. Dan aku juga jarang nonton TV sih guys, kan udah ada HP ya, udah ada YouTube dan lain-lain, Netflix. Jawabannya 80% atau 90% aku membaca sambil dengarkan musik pakai headphones ya. Tapi musiknya juga nggak bisa musik yang ada liriknya, dengarnya musik yang nada-nada doang, ritme doang. Dan biasanya aku pakai musik dari Ghibli Music.
Ghibli musik. Aku lihat kan di sampingnya screenshot yang biasa aku jadikan musik, jadikan latar ketika aku sedang membaca itu dengarkan apa. Ini dia. Pertanyaan nomor 6, reading at home or everywhere? Oh, ini sama kayak sebelumnya yang aku jawab ya, reading in public. Jawabannya 90% reading at home, membaca di rumah, 10%-nya reading in public. Jadi aku bisa dua-duanya. Tapi reading in public itu aku jarang-jarang banget sih. Jadi lebih dominannya reading at home. 7. One book at a time or several at once? Satu buku untuk satu waktu atau sekaligus banyak buku untuk satu waktu. Pada umumnya 90% aku membaca satu buku dulu, selesaikan dulu satu buku itu baru lanjut ke buku lain. Tapi di 10%-nya aku kadang-kadang kalau lagi kurang mood sama suatu buku, aku bisa pindah ke buku lain. Contohnya baru-baru ini aku baca Tokyo Schoolgirl dari Edogawa Ranpo. Itu baru halaman berapa gitu, 50-an. Terus aku berhenti karena nggak mood, narasinya kurang masuk di aku. Jadi aku lanjut baca To Kill a Mockingbird, dan To Kill a Mockingbird itu aku berhasil selesai. Aku nggak punya buku fisiknya, itu aku baca dari Ipusnas. Terus aku baca juga Namiya General Store, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Judul Inggrisnya apa benar atau enggak tuh ya, pasti judul bahasa Indonesia Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Dan itu juga belum selesai, masih sisa 100-an halaman, aku berhenti. Terus aku ganti buku lain. Jadi biasanya pada umumnya aku baca satu buku untuk satu waktu. Tapi kalau dalam keadaan tertentu mungkin lagi nggak mood baca atau buku itu kurang menarik buat aku bisa baca langsung 2 atau 3 buku dalam satu waktu yang bersamaan. Oh iya, untuk To Kill a Mockingbird juga kemarin aku sempat di sela-selanya baca Little Prince dan bukunya Matt Haig, Alasan untuk Tetap Hidup, kayaknya ya, Alasan Tetap Hidup. Coba aku lihat dulu. Itu dua-duanya aku baca di Ipusnas, periksa dulu ya. Pangeran Kecil, Little Prince ya judul bahasa Inggrisnya, dan Alasan untuk Tetap Hidup. Alasan untuk Tetap Hidup aku baca udah di halaman 26, sedangkan Little Prince di halaman 21. Itu aku baca dua buku itu di sela-sela aku membaca To Kill a Mockingbird, karena aku pinjamnya dari Ipusnas kan. Terus kayak sayang gitu waktu peminjamannya udah mau habis, jadi aku sempetin baca pas lagi senggang, pas lagi nggak ngebaca To Kill a Mockingbird, pas lagi istirahat baca itu aku baca yang lain. Dan Little Prince ini udah di halaman 21, sedangkan dia cuma 95 halaman. Jadi mungkin aku bakal selesai Little Prince segera karena waktu peminjamannya juga tinggal 1 hari. Jadi bahas kemana-mana ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-9, do you read ahead or even skip pages? Apakah kamu bisa kayak melangkahin bukunya gitu saat membaca? Enggak, jawabannya enggak. Aku nggak mau kena spoiler guys, jadi aku baca ya berurut dari halaman 1, 2, 3. Aku nggak ngelihat langsung di akhirnya endingnya gimana, soalnya ada tipe orang yang seperti itu. Aku bukan tipe yang begitu. Aku bacanya ya harus dari awal, tengah, akhir, bukan kebalikannya, bukan ngintip belakang dulu baru baca dari awal. Enggak, jadi dari awal ke akhir. Pertanyaan nomor 9, do you read nomor 10 sekarang, nomor 10, breaking the spine or keeping it like new? The spine itu ini ya, aku punggungnya buku. Jadi apakah aku saat membaca itu berhati-hati bukanya biar ini spines-nya atau tulang punggung. Jadi guys, ada kesalahan teknis sedikit. Aku nggak sadar kalau ternyata videonya terpotong, nggak terekam sisanya, padahal masih ada satu pertanyaan akhir yang belum aku jawab, dan pertanyaan nomor 10 juga belum selesai aku jawab. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 10 itu, aku kalau baca buku selalu berhati-hati. Jadi aku keeping it like a new. Punggung bukunya harus terawat, jangan sampai kayak kepecah kebelah gitu ya. Jadi walaupun buku bekas misalnya, aku tetap hati-hati bacanya, merawat bukunya.
Terus pertanyaan terakhir nomor 11, do you write in your books? Apakah kamu menulis di bukumu? Jawabannya tidak, karena aku mau buku aku bersih. Kalau untuk penanda biasanya aku pakai sticky notes, biar bukunya tetap bersih. Jadi aku nggak pernah nyoret-nyoret buku aku pakai pulpen ataupun pensil. Nah ini kayak lagi podcast ya, nggak ada videonya, cuma suara. Jadi itu dia 11 pertanyaan di book tag, reading habits tag. Sampai jumpa di next video.